Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kepada kita semua? Saya berharap dan percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu saya mengajak kepada kita semua untuk menundukkan kepala kita. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, sehingga kami boleh dikuatkan, diteguhkan, iman kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Melalui perenungan firman Tuhan, kami semakin mengasihi Tuhan dan menjalani kehidupan kami dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernah terjadi di pegunungan Himalaya suatu kebakaran hutan yang sangat besar, dan sebuah kejadian unik yang menyita perhatian orang-orang pada saat itu adalah adanya seekor burung yang berputar-putar pada sebuah pohon. Burung tersebut kebingungan, panik, dan takut karena ternyata di pohon tersebut ada sarangnya dan anak-anaknya yang sebentar lagi akan terbakar oleh api yang sangat besar itu. Dia berputar-putar di sekeliling pohon itu, seperti mencari sebuah pertolongan, tetapi tidak ada pertolongan. Dia bingung dan panik sambil mencicit-cicit, sampai akhirnya lidah api menjalar ke pohon yang ada sarang anak-anaknya dan sampai kepada sarang anaknya. Hal yang dilakukan oleh induk burung tersebut adalah dia berusaha melindungi anak-anaknya dengan sayapnya, tetapi yang terjadi kemudian adalah induk burung beserta anak-anaknya akhirnya menjadi abu karena terbakar oleh api. Suatu kasih yang luar biasa yang ditunjukkan oleh seekor burung, bukan seorang manusia, yang memberikan kita sebuah pelajaran bahwa itulah cinta yang sebenarnya, cinta yang mengasihi, cinta yang rela berkorban. Seorang induk burung yang berkorban bagi anak-anaknya, bahkan mengorbankan nyawanya. Saya pikir Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan pada saat ini, tidak sedikit dari antara kita yang rela berkorban, mengorbankan segalanya bagi anak-anak kita, bahkan nyawa kita. Itulah bukti cinta yang tidak mengharapkan imbalan apapun, dan kita akan melihat cinta Tuhan kepada kita itu seperti apa. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kepada kita semua untuk membuka Alkitab kita yang terambil dalam kitab 1 Yohanes atau surat Yohanes yang pertama, pasal yang keempat ayatnya yang ke-10. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Seperti apa cinta Tuhan di dalam pemikiran kita? Tentu kita sudah mengetahui dan banyak belajar bahwa Allah itu mengasihi kita, bahkan rela mengorbankan anaknya bagi kita untuk pengampunan segala dosa kita. Tetapi terkadang di dalam kondisi-kondisi tertentu, di saat kita melakukan dosa misalnya, kita akan merasa bahwa kita ini tidak layak untuk dikasihi Tuhan. Amin, saya mempercayai itu. Tetapi fakta yang ada adalah Tuhan mengasihi kita di tengah-tengah keberdosaan kita. Terkadang kasih Tuhan pun kita ragukan ketika kita berada dalam permasalahan-permasalahan atau situasi-situasi sulit, sehingga kita berpikir
Apakah Tuhan mengasihi saya? Sehingga kasih Tuhan yang secara teori kita pahami, dia rela mengorbankan anaknya bagi kita, tetapi dalam implikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita menganggap atau kita merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Karena itu kita akan belajar tentang keajaiban kasih Tuhan kepada kita. Itu yang merupakan tema dari perenungan kita pada hari ini. Keajaiban kasih Allah yang kita temukan di dalam bacaan kita pada saat ini adalah bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Jangan kita berpikir bahwa kasih Tuhan itu bergantung kepada perbuatan kita, bergantung kepada respon kita, bergantung kepada sikap kita. Tetapi fakta Alkitab menunjukkan bahwa Allah mengasihi kita tidak bergantung kepada respon atau sikap kita. Hal ini dikuatkan juga di dalam Roma pasal 5 ayat 8 yang berbunyi demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa, bukan ketika kita berbuat baik, bukan ketika kita menunjukkan cinta kita sama Tuhan, tidak, tetapi Allah mengasihi kita di saat kita masih berdosa. Hal yang kedua yang merupakan keajaiban cinta Tuhan adalah ketika Dia rela mengorbankan anaknya bagi kita untuk pengampunan segala dosa kita. Luar biasa bukan keajaiban cinta Tuhan bagi kita? Apakah saudara saat ini sedang berada di posisi yang sulit? Adanya pergumulan-pergumulan yang saudara alami yang membuat saudara berpikir kembali tentang kasih Tuhan kepada saudara, sehingga saudara meragukan kasih Tuhan karena kekecewaan yang saudara alami, kepahitan yang saudara alami, kegagalan-kegagalan yang saudara alami, sehingga mulai mencurigai Tuhan. Atau mungkin saudara sedang berada di posisi di mana saudara jatuh di dalam dosa, atau mungkin saudara berada di dalam belenggu dosa, sehingga di dalam pemikiran saudara saat ini tidak pantas untuk dikasihi oleh Tuhan. Bahkan saudara bukan sekedar menyadari tidak pantas, tetapi saudara berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi saudara karena saudara sudah sangat-sangat jauh dari Tuhan, bahkan sangat-sangat berdosa dengan dosa yang sangat besar. Saya mau menyampaikan pada hari ini kepada saudara sekalian, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mencintai saudara tanpa melihat apa yang saudara alami, keberdosaan saudara, kesulitan saudara. Cinta Tuhan tetap sama kepada saudara. Itulah keajaiban cinta Tuhan kepada kita. Pernahkah saudara mendengar seorang perempuan yang kedapatan bersinah yang diperhadapkan kepada Yesus? Yesus tidak membencinya. Yesus mengasihinya. Seorang pemungut cukai juga adalah seorang yang dijauhi oleh masyarakat, dibenci oleh bangsanya sendiri karena pekerjaannya sebagai seorang pemungut cukai suka mengambil keuntungan pribadi dengan memperkaya diri melalui pajak masyarakat. Yesus juga tidak membencinya. Yesus mengasihinya. Bahkan Yesus menolong mereka keluar dari persoalan mereka, sehingga mereka semua boleh kembali hidup dengan baik dan jujur. Apakah saudara berada di dalam situasi itu? Kalau saudara berada dalam situasi yang sangat-sangat jauh dari Tuhan, sangat-sangat berdosa atau melakukan dosa-dosa yang mungkin saudara anggap sudah terlalu besar yang tidak mungkin dimaafkan, mungkin manusia tidak bisa memaafkan, tetapi Tuhan membuka diri menerima saudara di dalam situasi itu. Yang perlu saudara lakukan adalah datang pada Tuhan untuk mengakui semuanya dan mengubah semuanya dengan baik. Jangan takut. Yesus tetap mengasihi saudara dengan kasih yang sama ketika saudara belum berdosa, dan tetap dengan kasih yang sama ketika saudara jatuh ke dalam dosa, dan Yesus menawarkan pemulihan kepada saudara. Itulah keajaiban cinta Tuhan bagi kita semua. Karena itu,
Apakah saudara sudah merasakan atau menikmati keajaiban kasih Tuhan kepada saudara? Ayo nikmati. Nikmati kasih Tuhan dengan meresponi setiap panggilan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam kekecewaan kita datang kepada kasih Tuhan. Di dalam keberdosaan kita datang kepada kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Dia tetap mengasihi saudara di dalam situasi apapun yang saudara alami saat ini. Datang dan nikmati cinta Tuhan kepada saudara. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa, terima kasih hari ini Tuhan kami boleh belajar kebenaran Tuhan dari firman-Mu yang telah kami dengarkan, di mana Tuhan begitu mengasihi kami dalam segala situasi apapun. Karena itu Tuhan tolong kami agar kami semua boleh terus menikmati kasih Tuhan di dalam hidup kami, dalam kehidupan kami, baik sebagai kehidupan yang berkeluarga, dalam pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.